Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarjudita Simatupang, NIM 25704093 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua bidang penting dalam dunia kesehatan, yaitu farmakologi dan patologi. Keduanya memiliki peran besar dalam memahami penyakit dan cara pengobatannya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan masuk ke farmakologi. Sejarah farmakologi. Farmakologi mulai berkembang sejak manusia pertama kali menggunakan tanaman sebagai obat, pada zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Banyak catatan tentang penggunaan herbal untuk mengobati penyakit. Namun, farmakologi modern baru berkembang pada abad ke-19 ketika para ilmuwan mulai mempelajari zat kimia secara ilmiah dan bagaimana mereka bekerja dalam tubuh. Selanjutnya ada definisi farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat mulai dari asal-usulnya, cara kerja, efek, hingga penggunaannya untuk mencegah dan mengobati penyakit. Farmakologi dibagi menjadi beberapa cabang, seperti farmakodinamik, mempelajari bagaimana obat bekerja pada tubuh. Kedua, ada farmakokinetik, yaitu mempelajari bagaimana tubuh memproses obat mulai dari penyerapan, distribusi, metabolisme, hingga ekskresi. Selanjutnya ada toksologi, yaitu mempelajari efek berbahaya dari obat atau zat kimia. Teori-teori dasar dalam farmakologi. Beberapa teori yang penting dalam mencari dasar farmakologi antara lain, yang pertama ada teori reseptor, yaitu obat bekerja dengan keterikatan pada reseptor khusus di tubuh untuk menghasilkan efek. Yaitu yang selanjutnya juga ada teori dosis atau respons, yaitu efek obat akan meningkat sesuai dosis sampai mencapai titik maksimalnya. Selanjutnya ada juga teori farmakokinetik, yaitu menjelaskan bagaimana obat diserap atau absorption, disebarkan atau distribution, diubah atau metabolis, dan dikeluarkan atau ekstrak oleh tubuh. Selanjutnya kita akan masuk ke patologi. Yang pertama, sejarah patologi. Patologi berkembang sejak zaman kuno ketika para tabib mempelajari perubahan fisik pada tubuh yang sakit. Pada abad ke-17, penemuan mikroskop oleh Antonio van Leeuwenhoek menjadi titik penting karena membuka pemahaman tentang sel, jaringan, dan mikroorganisme penyebab penyakit. Sejak itu, patologi berkembang pesat sebagai ilmu yang berbasis laboratorium dan observasi mikrotropis. Selanjutnya ada juga definisi patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit yang mencakup, yaitu yang pertama, penyebab penyakit atau etiologi, yang kedua ada perkembangan penyakit atau patogenesis, dan selanjutnya ada perubahan struktur dan fungsi tubuh akibat penyakit. Patologi membantu tenaga kesehatan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh ketika seseorang sakit. Teori-teori dasar dalam patologi ada beberapa, yaitu ada beberapa teori utama meliputi, yaitu yang pertama ada teori Gram atau kuman penyakit. Penyakit disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Selanjutnya ada teori seluler. Rafael Wichon mengatakan bahwa semua penyakit berawal dari gangguan pada sel, sehingga sel menjadi fokus utama dalam mempelajari penyakit. Selanjutnya ada juga teori inflamasi, yaitu menjelaskan bagaimana tubuh merespon cedera atau infeksi melalui proses peredam. Ada teori multikultural, yaitu banyak penyakit tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tapi dari genetik, lingkungan, gaya hidup, dan infeksi. Hubungan farmakologi dan patologi. Farmakologi dan patologi saling berhubungan erat. Patologi menjelaskan apa penyakit, bagaimana penyakit berkembang, serta apa yang rusak dalam tubuh. Sedangkan farmakologi yaitu memberikan solusinya, yaitu bagaimana obat dapat memperbaiki kondisi tersebut. Tanpa permasalahan patologi, penentuan obat tidak dapat mungkin dilakukan, dan tanpa farmakologi, penyakit tidak dapat ditangani secara optimal. Setelah memahami dasar-dasar farmakologi dan patologi,
Penting juga bagi kita untuk melihat bagaimana kedua ilmu ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pelayanan kesehatan modern. Aplikasi farmakologi dalam kehidupan sehari-hari. Farmakologi tidak hanya digunakan oleh dokter atau tenaga medis, tetapi juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, ketika kita mengonsumsi obat flu, vitamin, dan obat penurun panas, sebenarnya kita sudah menerapkan prinsip farmakologi. Kita perlu memahami aturan minum obat, dosis yang tepat, efek samping yang mungkin terjadi, serta bagaimana obat tersebut bekerja dalam tubuh. Pengetahuan sederhana seperti itu, tidak mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter atau tidak mencampur obat sembarangan merupakan bagian dari edukasi farmakologi yang sangat penting. Lanjut aplikasi patologi. Dalam dunia medis, dalam pelayanan kesehatan, patologi sangat berperan dalam membantu dokter menegakkan diagnosis. Pemeriksaan laboratorium seperti tes darah, pemeriksaan urin, biopsi jaringan, hingga analisis mikroskopis merupakan bagian dari kerja para ahli patologi. Tanpa hasil analisis patologi, dokter akan kesulitan menentukan jenis penyakit, tingkat keparahan, dan keperawatan apa yang paling tepat untuk pasien. Hal ini menunjukkan bahwa patologi merupakan tulang punggung dari proses diagnosis modern. Contoh kasus yang menghubungkan farmakologi dan patologi. Sebagai contoh, ada kasus penyakit diabetes. Patologi membantu menjelaskan bagaimana pankreas mengalami gangguan produksi insulin dan bagaimana kadar gula darah menjadi tidak terkendali. Setelah memahami mekanismenya, farmakologi memberikan solusi berupa obat anti-diabetes, insulin, dan terapi pendukung lainnya. Hubungan inilah yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai kondisi atau patologis tubuhnya. Contoh lain adalah penyakit infeksi seperti pneumonia patologi. Patologi menjelaskan bahwa ada peradangan pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri tertentu. Setelah mengetahui penyebabnya, farmakologi berperan untuk menentukan antibiotik yang paling efektif untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Perkembangan modern dalam farmakologi dan patologi dengan kemajuan teknologi. Kedua bidang ini berkembang pesat. Dalam farmakologi muncul era pernozilet, yaitu pengobatan yang disesuaikan berdasarkan kondisi genetik, sementara dalam patologi, teknologi seperti digital patologi, kecerdasan buatan, dan mikroskop canggih membantu mempercepat proses diagnosis serta meningkatkan akurasi. Demikianlah video saya mengenai farmakologi dan patologi. Dua bidang ini merupakan fondasi penting dalam dunia kesehatan karena membantu kita memahami penyakit sekaligus menentukan terapi yang tepat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.